Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring dengan tujuan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 10 pengantar pendidikan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yang saya hormati Ibu Fajriani Asis SPD MSI serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Hiza Amalia selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini, ditemani anggota kelompok saya yakni Wahdania dan Mulyati. Baik, untuk mengefisienkan waktu, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Mulyati. Kepada Saudari Mulyati dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan membacakan materi yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi manusia yang mempunyai nilai 3 kompetensi dasar, yaitu intelektualitas, humanitas, dan religiusitas. Karena itu, pendidikan merupakan agent of change untuk mengubah diri sendiri dan masyarakat sekitar. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian pendidikan menurut pakar, yang pertama menurut Edgar Dalleh, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Thompson, pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran, dan sifatnya. Selanjutnya, menurut John Dewey, ia adalah filsafat Chicago tahun 1859 Masehi sampai 1952 Masehi mengatakan bahwa pendidikan adalah membentuk manusia baru melalui perantaraan karakter dan fitrah, serta dengan mencontoh peninggalan budaya lama masyarakat manusia. Dan menurut pakar yang terakhir, Jean-Jacques Rousseau, ia adalah filsafat Swiss tahun 1712 sampai 1778. Menurutnya bahwa pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, tetapi kita membutuhkannya di waktu dewasa. Next. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut bahasa. Secara bahasa, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan pedagogos. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan sebagai educate, yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan to educate, yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mulyati. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsi.
Yang pertama, pendidikan sebagai transformasi budaya, yakni terdiri atas pendidikan merupakan pewarisan budaya, nilai-nilai kebudayaan mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Yang terakhir, pendidikan berfungsi menyiapkan anak didik untuk hari esok. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadiah, yakni terdiri atas pendidikan merupakan kegiatan sistematis, yaitu melalui tahap-tahap berkesinambungan atau prosedural. Yang kedua, sistematik. Pendidikan berlangsung dalam semua situasi kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi, yakni rumah, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik diartikan selaku pribadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 27. Adapun tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Adapun kegiatan pendidikan itu sendiri terdiri dari kegiatan manusiawi, yaitu pendidikan membuat manusia membuka diri terhadap dunia. Manusia memanusiakan manusia. Kedua, tindakan edukatif, yaitu individu membaktikan diri dan setia pada nilai yang diyakini. Terakhir, tindakan didaktis, tertuju pada proses pengajaran dan objek pembelajaran. Secara lebih khusus adalah proses pengajaran dalam lembaga pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wahdania. Kepada Wahdania dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu unsur-unsur pendidikan. 1. Peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Ciri-ciri khas dari peserta didik. A. Insan yang unik. B. Memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. C. Individu yang sedang berkembang. D. Membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. E. Memiliki kemampuan untuk mandiri. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Sebagai seorang pendidik yang memahami akan fungsi dan tugasnya, guru khususnya ia dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan, dan pada kondisi itu pula ia belajar mempersosialisasikan sikap keguruannya. Yang ketiga, instruksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik. Instruksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Yang terakhir yaitu materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun materi lokal. Materi ini bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa, sedangkan muatan lokal, misinya adalah mengembangkan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Baiklah, saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wahdania. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab, dan pada sesi ini kami memberikan kesempatan kepada
2 orang penanya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, pertanyaan pertama yakni saya persilahkan kepada Saudari Nurul Ilmi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara memaksimalkan kegiatan pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mohon memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mencari jawaban dari Anda. Selanjutnya, satu kesempatan lagi untuk teman-teman memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, dipersilahkan. Baiklah, mungkin pertanyaan dari Saudari Nurul Ilmi akan dijawab oleh Saudari Wahdaniyah. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul Ilmi. Yang pertama yaitu buat suasana belajar yang nyaman, yang kedua merangkum pokok pembelajaran, yang ketiga belajar bersama, yang keempat metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu, yang kelima belajar dengan praktik, yang keenam belajar rutin tapi jangan terlalu lama, yang ketujuh mengerti bukan menghafalnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Wahdaniyah. Itulah tadi jawaban yang diberikan untuk pertanyaan Saudari Nurul Ilmi. Kepada Saudari Nurul Ilmi, apakah jawabannya diterima? Baik, menurut saya jawabannya sudah cukup maksimal. Saya terima dan terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kesempatan selanjutnya kepada teman-teman satu orang penanya. Baik, saya berikan kesempatan kepada Saudari Zarkia Magfirah. Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya adalah, apa saja masalah pendidikan yang membuat pendidikan kita rendah dibandingkan dengan beberapa negara? Baiklah, itu saja saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin bisa memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mencari jawaban dari Anda. Oke, baiklah. Pertanyaan dari Saudari Zarkia Magfira akan dijawab oleh Saudari Mulyati. Kepada Saudari Mulyati, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Zarkia Magfirah, yaitu apa saja masalah pendidikan yang membuat pendidikan kita rendah dibandingkan dengan beberapa negara. Nah, masalah pendidikan kita di Indonesia yaitu yang pertama, ketersediaan dana pendidikan yang terbatas, kedua, bahan belajar mengajar yang masih minimum, yang ketiga, sarana dan prasarana masih kurang memadai, yang keempat, jumlah guru yang terampil masih terbatas, dan yang kelima, mahalnya biaya pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Mulyati. Kembali saya kembalikan kepada Saudari Zarkia Magfira, apakah jawabannya diterima? Baiklah, terima kasih. Saya menerima jawabannya. Baik, terima kasih. Dengan terjawabnya pertanyaan dari Saudari Zarkia Magfira, maka diskusi kali ini telah berakhir dengan kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yakni
Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi tindakan. Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia semakin berkarakter. Menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan utama sebuah pendidikan. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Bila ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.